Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang telaah kurikulum dengan tema atau judul pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Sebelum masuk ke materi pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengembangan kurikulum. Nah, pengertian perkembangan kurikulum menurut Ahmad dalam buku Pengembangan Kurikulum yang mengatakan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Jadi, pengembangan kurikulum itu bisa dikatakan sebagai mengembangkan kurikulum yang sudah ada agar terciptanya kurikulum yang baru untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan untuk memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien dari kurikulum sebelumnya. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang perlu kita ketahui. Apa aja pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum? Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum itu terdapat 7 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan bidang studi atau mata pelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan integratif terpadu. Yang ketiga yaitu pendekatan sentralisasi. Yang keempat yaitu pendekatan desentralisasi. Yang kelima yaitu pendekatan rekonstruksionisme. Yang keenam yaitu pendekatan teknologis. Dan yang ketujuh yaitu pendekatan humanistik. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu dari 7 pendekatan yang ada. Yang pertama yaitu pendekatan bidang studi atau mata pelajaran. Pendekatan ini menggunakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum atau pendekatan yang bertitik tolak dari mata pelajaran. Pendekatan ini yang diutamakan ialah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Jadi, pendekatan bidang studi ini menitik fokuskan mata pelajaran sebagai pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya itu ada pendekatan integratif terpadu. Pendekatan terpadu adalah suatu pendekatan yang memadukan keseluruhan bagian dan indikator-indikatornya dalam suatu bingkai kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu ada pendekatan sentralisasi. Pendekatan ini sering disebut juga pendekatan top-down, yaitu pendekatan dengan menggunakan sistem komando dari atas ke bawah. Artinya seperti apa? Artinya bahwa kurikulum dikembangkan oleh pemerintahan pusat seperti Kemendiknas dan sesuai dengan garis komando atau vertikal disosialisasikan dan dilaksanakan oleh institusi yang berada di bawahnya seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, UPTD, dan sekolah. Di sini maksudnya adalah bahwa pengembangan kurikulum sudah dikembangkan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan atau lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintahan pusat harus melaksanakan atau mensosialisasikan kurikulum yang telah dikembangkan oleh pemerintah pusat. Yang kelima yaitu pendekatan desentralisasi. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan grassroots, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari akar rumput. Dalam hal ini, guru sebagai ujung tombak pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, baik secara individu maupun kelompok. Semua kebijakan kurikulum tidak diatur oleh pemerintah pusat, melainkan ditentukan oleh pemerintah daerah dan sekolah. Jadi, di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah gurulah yang memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum yang berada di tingkat sekolah.
dan pemerintahan pusat tidak ikut campur dalam pengembangan kurikulum yang ada di sekolah, melainkan pemerintahan daerah dan sekolah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pendekatan rekonstruksionisme. Pendekatan ini juga disebut rekonstruksi sosial karena memfokuskan kurikulum pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat, seperti polusi, ledakan penduduk, dan lain-lain. Dalam gerakan rekonstruksionisme ini terdapat dua kelompok utama yang sangat berbeda pandangannya tentang kurikulum, yaitu rekonstruksionisme konservatif dan rekonstruksionisme radikal. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan teknologis. Nah, pendekatan ini sejalan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi di bidang pendidikan, berkembang pula teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Kurikulum berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pembelajaran yang lebih banyak melibatkan alat. Jadi di sini maksudnya seperti apa? Maksudnya bahwa kurikulum ini lebih menekankan pada penggunaan alat-alat dan media-media untuk menciptakan kondisi belajar mengajar yang lebih baik dengan kemajuan teknologis di bidang ilmu pendidikan. Yang terakhir yaitu ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini dititikpusatkan pada siswa dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar, di mana kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum agar belajar itu memberikan hasil maksimal. Maksudnya, pendekatan ini lebih dipusatkan kepada siswa yang harus belajar. Nah, di sini guru hanya sebagai pengawas dalam proses belajar mengajar tersebut, karena di sini diharapkan siswa dapat mengembangkan dirinya sendiri. Nah, mungkin itu tadi penjelasan sedikit saya tentang pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.